Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya groundbreaking PLTU Batang 2x1000 MW di Jawa Tengah siang tadi. PLTU Batang merupakan pembangkit tenaga listrik terbesar di ASEAN. Proyek pembangunan listrik tenaga uap PLTU Batang akhirnya dimulai setelah molor bertahun-tahun terkendala pembebasan lahan. Presiden Joko Widodo secara simbolis memulai construction kick-off mega proyek PLTU Batang 2x1000 MW dengan biaya 40 triliun rupiah. Presiden Jokowi mengatakan PLTU Batang menjadi model setiap masalah dalam pembangunan infrastruktur yang molor dari rencana pelaksanaan. Pembangunan PLTU Batang akan rampung 2018, target itu dimajukan 1 tahun dari target sebelumnya tahun 2019. Proyek yang bermasalah semuanya lah, yang 4 tahun bermasalah ya kita berikan target untuk segera diselesaikan. Karena memang tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, ini kan semua satu-satu kita selesaikan. Karena yang mana yang urgent untuk industri, mana yang urgent untuk masyarakat, mana yang urgent untuk kawasan wisata misalnya, semuanya udah kita list satu-satu. PLTU Batang seharusnya sudah dibangun 4 tahun lalu, namun masalah pembebasan lahan kerap membayangi pembangunan proyek ini. Sekitar 12 hektar tanah milik warga belum dibebaskan dan banyak warga yang meminta penyamaan harga karena dianggap tidak adil. Proyek infrastruktur ini bakal menjadi sumber tenaga listrik bagi 3% kebutuhan listrik di Jawa Bali pada 2016 mendatang. Tim Liputan Metro TV. PT PLN Persero memastikan akan terjadi penurunan tarif dasar listrik pada September mendatang. Penurunan tarif dasar berkisar dari Rp16 hingga Rp24 per kWh. Penurunan tarif dasar listrik ini pemirsa merupakan dampak dari penurunan harga minyak mentah Indonesia, kenaikan kurs dan juga inflasi. Menurut Kepala Divisi Perniagaan PLN, untuk listrik tegangan rendah akan mengalami penurunan tarif dasar sebesar Rp24 per kWh. Dari harga awal Rp1.547 per kWh menjadi Rp1.523 per kWh. Untuk listrik tegangan menengah akan mengalami penurunan tarif Rp18 per kWh dari harga awal Rp1.218 per kWh menjadi Rp1.200 per kWh. Untuk listrik bertegangan tinggi mengalami penurunan Rp16. Sekarang ini sudah berlangsung untuk yang tarif Agustus, nanti September ya mulai tanggal 1 September jam 00 mulai lagi dengan tarif adjustment periode September 2015. Itu sebenarnya nanti di wilayah mana saja yang turunnya, apakah nanti bersamaan atau berbeda-beda? Sama, seluruh Indonesia sama. Pemirsa, bicara soal mafia pelabuhan menyangkut sejumlah komoditi potensial di Indonesia yang harganya jatuh karena barang impor yang masuk. Misalnya saja garam. Satgas khusus Polda Metro Jaya menemukan fakta lain terhadap dugaan permainan dalam proses impor garam setelah menggeledah sebuah perusahaan importir garam di Sidoarjo, Jawa Timur. Rabu siang, Satgas Khusus Mafia Impor Garam yang dipimpin langsung di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombespo Krisnamurti melakukan penggeledahan terhadap PT Unichem Candy Indonesia, salah satu perusahaan importir garam terbesar di Jawa Timur. Perusahaan ini disebut-sebut sebagai salah satu dari 7 samurai mafia garam. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan mengalirnya uang pelicin dari perusahaan tersebut kepada Dirjen Kementerian Perdagangan Luar Negeri nonaktif Partogi Pangaribuan sebesar $20.000. Namun tidak mudah. Dalam proses pengusutan mafia impor garam tersebut, sebagai Ketua Tim Satgas, Krisna mengakui mendapat sejumlah intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk menghambat proses pengungkapan. Intervensi pasti ada, karena ini uang besar kan bermain lewat pengacara, ngancem-ngancem, biasa kan seperti itu, lewat orang yang mencoba menyusup dan sebagainya, biasa itu. Dalam menegakkan hukum selalu ada indikasi-indikasi ke arah sana untuk melemahkan Satgas dengan berbagai dalih. Begitu kita membutuhkan keberadaan garam dalam kehidupan sehari-hari. Namun sayangnya
nasib para petani garam hingga saat ini begitu memprihatinkan, termasuk di kawasan Gendong, Jawa Timur, tempat saya berada saat ini. Memprihatinkan, salah satu kata yang menggambarkan kondisi para petani garam tradisional di wilayah-wilayah pesisir Indonesia. Bukan tanpa alasan, perjuangan mereka memproduksi garam tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bukan semata kualitas yang kurang baik, namun harga jual garam tradisional yang dihasilkan hanya dihargai Rp475 per kilonya. Ya mau jual kemana? Ke pabrik juga banyak yang ngimpor dari luar negeri. Suppliernya 10 hektar berapa? Kebanyakan di sini dibuang di gudang terus dibawa ke Kediri. Cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Tidak cukup. Iya. Ya pinjem, kadang-kadang pinjem nggak bisa bayar utang. Senada, keluhan juga disampaikan Ketua Himpunan Petani Garam Jawa Timur Muhammad Hasan dalam Kongres HMPG beberapa waktu lalu. Hasan secara lantang menyatakan selama ini para petani garam menjerit lantaran produk garam tradisional yang mereka garap tidak terserap oleh perusahaan. Terhadap penyerapan garam rakyat. Yang kedua, jatuhnya harga. Nah, sehingga masyarakat petani garam ini dirugikan oleh adanya importasi garam selama ini. Tahun lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti telah mengingatkan pemerintah adanya praktek mafia garam yang diduga telah merugikan para petani garam lokal di Indonesia. Ketegasan dan konsistensi dari pemerintah diharapkan akan menuntaskan problematika karut-marut proses bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time hingga pemberantasan mafia impor garam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Danis Anissa, Ajat Hudiatno, Metro TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Akhir pekan ini nilai tukar rupiah perlahan mulai stabil di kisaran 14.000 per dolar. Dampak dari rencana pemerintah merilis paket kebijakan stimulus ekonomi untuk menopang stabilitas nilai tukar rupiah sepertinya ampuh meyakinkan pelaku pasar. Nilai tukar rupiah di pasar spot sedikit melemah dibandingkan kemarin. Rupiah berada di level 14.036 per dolar pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Rupiah stabil di level tersebut selama sepekan terakhir. Namun berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, rupiah menguat dibandingkan kemarin dari 14.128 menjadi 14.011 per dolar. Dalam sepekan ini, rupiah berada di rentang 13.900 hingga 14.000 rupiah. Dodi Budi Waluyo, Direktur Eksekutif Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia mengaku, jika nilai tukar rupiah stabil karena Bank Indonesia selalu berada di pasar melakukan operasi pasar terbuka untuk menstabilkan nilai tukar jika terjadi tekanan. Global, dolar Amerika itu tetap sedang menguat, dan itu berimplikasi kepada seluruh mata uang negara lain yang merupakan mitra dagang kita, pesaing dagang kita. Tentu kemudian secara fundamental tidak justified bagi kita untuk membiarkan nilai tukar kita tetap kuat, karena artinya daya saing kita akan semakin berkurang. Nah, jadi tentu itu tadi selalu ada di market. Kemarin apakah kita ada di market? Ya, Bank Indonesia tetap ada di market, dan ya, kita berupaya mendukung momentum perbaikan sentimen yang terjadi kemarin di pasar global. Ya, kita coba dukung supaya kenapa Indonesia BI ada di market? Karena kita sejak awal sudah mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar yang terjadi sampai saat ini, angka 14.000 itu sudah terlampau lemah. Secara fundamental seharusnya tidak selemah itu, karena memang Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna memperingati awal mula berdirinya DPR 70 tahun yang lalu. Dalam rapat yang molor 45 menit ini, lebih dari 200 anggota Dewan diketahui tidak hadir. Ketua DPR Setia Novanto memimpin rapat didampingi Wakil Ketua Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Fadlizon. Sementara itu rapat yang dijadwalkan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat baru dimulai pukul 9:45 menit waktu Indonesia Barat. Dalam rapat tersebut juga terlihat kehadiran Ketua DPR periode 1999-2004 yakni Akbar Tanjung dan Ketua DPR periode 2004-2009 Agung Laksono. Meski rapat ini merupakan rapat paripurna, terlihat banyak kursi para anggota Dewan yang kosong. Sebanyak 232 anggota DPR tidak hadir.
lainnya, termasuk dalam merespon aspirasi rakyat. Aspirasi masyarakat kepada DPR sangat beragam dan banyak dalam. Acara peringatan 70 tahun DPR menjadi ajang bagi anggota DPR untuk berfotoria di depan gedung kura-kura DPR. Meski demikian, tidak semua 560 anggota DPR ikut memeriahkan peringatan 70 tahun DPR. Suasana riang mewarnai para anggota Dewan saat persiapan foto bersama di depan gedung kura-kura. Di usianya yang ke-70 tahun, DPR mengakui bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan untuk menjalankan 3 fungsi DPR, yakni legislasi, budgeting, dan fungsi pengawasan. Kendati demikian, Ketua DPR Setia Novanto menjelaskan bahwa tanggung jawab penyusunan legislasi bukan hanya menjadi tanggung jawab DPR, namun juga merupakan tanggung jawab pemerintah. DPR periode 2014-2019 selama 10 bulan terakhir baru menghasilkan 3 undang-undang. Sementara yang menjadi target dalam program legislasi nasional adalah 36 produk undang-undang. Harus ada komitmen di antara kedua lembaga tersebut dalam menyelesaikan pembahasan RUU. DPR periode ini tetap berkomitmen bahwa jika pemerintah solid dalam legislasi, DPR pun dapat mempercepat program legislasi nasional. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna dalam rangka ulang tahun DPR yang ke-70 di Kompleks Parlemen. Dalam pidatonya, Ketua DPR mengakui kinerja DPR yang belum maksimal pasca pemilihan presiden. Ketua DPR Setia Novanto yang memimpin langsung sidang paripurna hari ini mengakui kinerja lembaganya masih kurang maksimal pasca kisruh pemilihan alat kelengkapan Dewan antara kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Hal lain yang juga menjadi sorotan dari kinerja DPR adalah masih minimnya produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan. Program legislasi nasional tahun 2015 menargetkan setidaknya 37 rancangan undang-undang. Dari target tersebut hanya 2 undang-undang yang baru disahkan. Di antaranya adalah Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sementara itu Undang-Undang MD3 merupakan revisi undang-undang dari DPR periode sebelumnya. Hingga kini ada 13 RUU yang masih dalam pembahasan dan 10 diantaranya RUU usulan DPR serta 3 lainnya adalah usulan pemerintah. Namun demikian, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan bahwa penurunan kinerja DPR akibat tim dari pemerintah yang tidak solid. Menurutnya, banyak rancangan undang-undang yang justru menuai perdebatan di internal kabinet. Kan itu tadi yang ditegaskan oleh Ketua DPR bahwa pada dasarnya DPR bisa mempercepat proses legislasi kalau pemerintah juga solid. Ya. Jangan lupa ya, di dalam banyak undang-undang di pihak pemerintah banyak tidak solid. Undang-undang KUHP kita tahu, jangankan dengan KPK, polisi dengan jaksa juga kadang-kadang nggak solid, gitu loh. Jadi kita ingin ini ada soliditas, lalu kita bahas bersama. Kita mencontohkan bagaimana kalau pemerintah solid dalam Undang-Undang MD3 kita cepat, cuman 2 minggu. Kinerja nyata wakil rakyat yang masih minim ini berbanding terbalik dengan sejumlah proyek dan penganggaran yang diajukan oleh Dewan. Mulai dari rencana mega proyek pembangunan 7 gedung di Kompleks Senayan, pengadaan kasur rumah dinas anggota Dewan, dan sejumlah proyek lain yang tidak berdampak langsung pada rakyat yang diwakilinya. Tim Liputan Metro TV.